Banyak yang tanya ke saya, kenapa sih suka banget road trip? Berhari-hari di atas motor untuk menuju suatu destinasi. Kalau saya lebih menikmati proses perjalanannya. Perjalanan yang penuh makna dan cerita. Suasana daerah yang kita lewati, orang-orang baru yang kita temui, masalah yang kita hadapi, semuanya menjadi seperti seni perjalanan yang tak terlupakan hingga hari tua. Dan destinasi adalah bonus setelah kita menikmati perjalanan tersebut. Halo semuanya, selamat datang di video pertama saya. Di video ini, saya mau mengajak kalian untuk mengikuti perjalanan saya bersama papa saya, touring di Kalimantan selama 18 hari dengan sepeda motor. Ikutin terus ya! Perjalanan dimulai dengan riding dari Tangerang sampai Semarang. Dilanjut dengan kapal laut menuju Pontianak. Wah. Kapal yang kita naiki adalah KM Dharma Kartika 7 milik PT Dharma Lautan Utama. Dengan harga tiket Rp560.000 untuk sepeda motor dan Rp478.000 untuk penumpang dengan kelas ekonomi tidur. Untuk teman-teman yang belum tahu cara pesan tiketnya, teman-teman bisa pesan melalui aplikasi DLU Ferry atau website dlu.co.id. Setelah sekitar 40 jam pelayaran, kita pun sampai di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak pada tanggal 27 jam 2 dini hari. Seperti biasa, saat turun kapal, kita harus melalui pengecekan kelengkapan seperti SIM dan STNK sebelum meninggalkan area pelabuhan. Makasih banyak, Bang. Dan akhirnya, kita menginjak aspal Kalimantan, siap untuk memulai petualangan baru di tanah Borneo ini. Tugu Katulistiwa. Sepertinya tempat ini merupakan salah satu destinasi wajib bagi setiap pengunjung Kalimantan Barat. Tugu ini menandai garis imajiner yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Selain sebagai penanda geografis, tugu ini juga merupakan simbol kebanggaan bagi masyarakat Pontianak. Sesampainya di sana, kita langsung mengambil foto dan video untuk mengabadikan momen ini. Rasanya senang sekali bisa naik motor sampai di titik istimewa ini. Kita lanjut berkeliling dan menikmati kuliner di kota Pontianak yang ramai dan penuh dengan kehidupan. Yang merupakan keunikan dari kota ini adalah begitu banyak warung kopi di kota ini. Tidak heran kalau kota ini dijuluki dengan kota 1000 warung kopi. Kita pun tertarik untuk menikmati suasana warung kopi di Pontianak. Dan rekomendasi warga lokal adalah kopi Asyang. Begitu ramainya pengunjung di warkop ini. Tak hanya warga Pontianak, tetapi juga banyak wisatawan yang datang. Hampir saja kita tidak kebagian tempat duduk. Ternyata warkop ini adalah warkop yang sering disebut dengan kopi telanjang, karena keunikan sang pemilik yaitu Om Asyang, meracik kopi dengan bertelanjang dada. Tapi tak hanya unik, warkop Asyang juga menyajikan kopi yang nikmat dan terjaga kualitas cita rasanya. Maka warkop ini pun menjadi primadona di kota Pontianak. Hari ini perjalanan kami hari ke-6. Ini mau menuju ke kota Singkawang. Dan besoknya kami mau melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Selatan dan ke arah timur. Mudah-mudahan selalu diberkati, selamat-selamat di jalan, sehat selalu. Mantap. Sudah ke Singkawang belum? Pertanyaan ini selalu dilontarkan orang-orang ketika tahu kita motoran di Kalimantan Barat. Menurut mereka, Singkawang adalah kota yang wajib dikunjungi saat berwisata di Kalimantan Barat. Sesuai rencana, kita pun berangkat ke Singkawang, yang memakan waktu sekitar 3 jam dari Pontianak. Ternyata betul yang dikatakan orang-orang, bahwa Singkawang memiliki suasana yang berbeda. Kota ini memang dikenal sebagai Chinatown atau kawasan pecinan kebanggaan Indonesia. Nuansa Tiongkok begitu terasa, membuat kita seolah-olah bukan berada di Indonesia. Dari segi sosial, kota ini memiliki daya tarik dan warna tersendiri dengan masyarakatnya yang terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, Dayak, serta ditambah dengan suku lainnya yang hidup secara berdampingan, rukun, dan harmonis. Sayangnya, kita tidak sempat menikmati banyak objek wisata di sini
karena langsung mengarah balik ke Pontianak untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita harus ke bengkel untuk ganti oli dan memeriksa kondisi motor agar tetap prima di selama perjalanan panjang ini. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah. Di perjalanan, kita melewati sebuah jembatan yang sangat besar, yaitu Jembatan Tayan, yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Setelah mencari tahu lebih dalam, ternyata Jembatan Tayan ini memiliki panjang sekitar 1,4 km. Jembatan ini menghubungkan kota Tayan di Kalimantan Barat dan Desa Piasak di Kalimantan Tengah. Menurut data yang ada di internet saat ini, Jembatan Tayan merupakan jembatan terpanjang keempat di Indonesia setelah Jembatan Suramadu, Pasupati, dan Barelang. Kita juga melewati gapura perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Gapura ini menjadi penanda penting bagi kita, memberikan rasa antusiasme dan semangat yang menyertai langkah kita ketika memasuki provinsi baru. Tak jauh dari gapura, kita berhenti sejenak untuk istirahat dan menikmati makan siang. Suasana sepi dan asri membuat kita nyaman untuk beristirahat di sini sambil melepas rasa lelah. Kita duduk di pinggir jalan menikmati bekal yang sudah disiapkan. Momen sederhana seperti ini menjadi salah satu kenangan yang berharga dalam perjalanan kita. Perjalanan dari Pontianak ke Pangkalan Bun berjarak sekitar 640 km. Idealnya perjalanan ini bisa dibagi menjadi 2 hari 1 malam. Tetapi karena kondisi badan saya yang kurang fit, kita memutuskan untuk memperpanjang waktu perjalanan menjadi 3 hari 2 malam. Kita berhenti untuk bermalam di Kecamatan Sandai dan malam berikutnya di Kecamatan Bulik. Dan akhirnya kita tiba di kota Pangkalan Bun. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita tiba di tempat yang sudah dinanti-nantikan. Tidak jauh dari Pangkalan Bun, tepatnya di Kumai. Salah satu destinasi favorit mancanegara di Kalimantan, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Tempat ini dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan menjadi rumah bagi populasi orangutan terbesar di dunia. Petualangan kita dimulai dengan menyusuri Sungai Sekonyer menggunakan perahu klotok, transportasi tradisional yang menjadi ikon wisata di sini. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan hutan tropis yang masih asri, mirip-mirip Amazon gitu, sehingga Taman Nasional ini pun dijuluki Amazonia Indonesia. Di Taman Nasional ini, kita dapat melihat orangutan dari dekat, terutama saat mereka bergelantungan di pohon dan datang ke feeding area untuk makan. Memberikan pengalaman yang luar biasa. Sayangnya, saat itu sedang musim buah hutan. Ketersediaan buah yang melimpah membuat orangutan dan satwa liar lainnya lebih tersebar di hutan, sehingga mereka mungkin tidak berkumpul di lokasi yang mudah dijangkau atau terlihat oleh pengunjung. Kita juga belajar banyak tentang orangutan di sini, dan menyadari fakta menyedihkan bahwa orangutan adalah spesies yang terancam punah akibat deforestasi, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal. Pilihan trip di Taman Nasional Tanjung Puting ini ada yang 1 hari dan ada yang 3 hari 2 malam. Kita memilih 3 hari 2 malam karena ingin menikmati ekowisata dan pengalaman alam liar Kalimantan. Merasakan tinggal di hutan selama 2 malam menjadikannya momen sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam yang mengelilingi kita. Kita juga disajikan makanan yang sangat nikmat di atas perahu, ditemani suara alam dan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Kita juga berkesempatan untuk berkeliling di Desa Sekonyer, yang terletak di tepi Sungai Sekonyer dan menawarkan pesona unik yang menggambarkan kehidupan selaras dengan alam. Rumah-rumah di desa ini dibangun di atas air, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan praktis di lingkungan rawa. Ada seperti parkiran perahu di desa ini, yang menyoroti bagaimana perahu menjadi alat transportasi utama bagi penduduk. Sama seperti orang kota yang membutuhkan mobil untuk beraktivitas, warga desa Sekonyer sangat bergantung pada perahu karena sungai adalah jalur utama mereka untuk bepergian ke berbagai tempat. Di sini kita pun mengambil dan menampung air sungai untuk keperluan mandi. Pengalaman ini menjadikan perjalanan semakin berkesan dan seperti memberikan kita koneksi mendalam dengan alam. Setelah matahari terbenam, kita bersantai dan menikmati makan malam di atas perahu klotok. Kemudian istirahat dengan sangat nyenyak, jauh dari kebisingan kota.
Untuk teman-teman yang ingin trip di Taman Nasional Tanjung Puting, bisa langsung booking melalui Instagram @beautiful_orangutan_tour. Perjalanan ini memberikan kita kenangan tak ternilai dan rasa syukur atas kesempatan untuk menjelajahi keindahan alam Kalimantan. Semoga Taman Nasional Tanjung Puting dapat terus melindungi keindahan dan keanekaragaman hayatinya di tengah tantangan besar akibat deforestasi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Setelah menikmati keindahan dan keajaiban Taman Nasional Tanjung Puting, kita melanjutkan perjalanan dengan semangat dan kondisi fisik yang sudah fresh kembali, menuju Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di Palangkaraya, pandangan kita langsung terpaku kepada salah satu landmark Provinsi Kalimantan Tengah yang begitu megah, yaitu sebuah menara di Bundaran Besar Palangkaraya. Kita benar-benar terpesona dengan menara yang berbentuk talawang atau perisai khas Dayak ini, karena begitu megah dan estetik dengan atraksi pencahayaannya yang luar biasa. Infonya, bundaran dengan tampilan barunya ini baru diresmikan pada Mei 2024, yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah. Bayangkan betapa beruntungnya kita bisa menyaksikan keindahan menara ini setelah baru beberapa hari diresmikan. Bundaran ini bukan sekedar landmark bagi masyarakat, tetapi pastinya menjadi sebuah kebanggaan. Kita juga melihat banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di sini, seperti berolahraga dan duduk santai bersama kerabatnya. Kita menginap 2 malam di Palangkaraya karena harus laundry pakaian kotor sekaligus servis motor agar siap melanjutkan perjalanan dengan lancar. Setelah itu, kita lanjut memasuki Provinsi Kalimantan Selatan dan bermalam di Banjarmasin. Keesokan harinya, kita mengarah ke Batu Licin. Karena ingin pemandangan pegunungan, kita memutuskan untuk melewati Bukit Batu. Menurut Google Maps, ini juga merupakan rute tercepat menuju Batu Licin. Awalnya, jalanan terlihat bagus dan sesuai ekspektasi, dengan pemandangan pegunungan yang menawan. Jalan mulus tanpa hambatan, namun tiba-tiba kita menemui beberapa titik jalan yang belum diaspal. Beberapa titik di awal bisa kita lewati dengan hati-hati. Namun semakin jauh kita melaju, rintangan semakin sulit. Sampai pada satu titik, jalanan benar-benar sulit dilalui karena saat itu baru saja hujan, membuat tanah menjadi lunak sehingga motor kehilangan traksi. Saya pun terjatuh karena tidak bisa mengendalikan motor. Ditambah lagi dengan penggunaan ban yang tidak cocok di medan seperti ini. Karena khawatir Bapak juga akan jatuh, kita memutuskan untuk putar balik dan menginap di Pelai Hari malam itu. Begitulah suka duka saat touring. Walaupun rasanya satu hari terbuang sia-sia, tetapi masalah ini justru menjadikan perjalanan semakin berkesan dan penuh cerita. Keesokan harinya, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Kalimantan Timur, tepatnya dengan tujuan akhir Samarinda. Tiba-tiba Bapak merasa motornya kurang enak. Pas diperiksa, ternyata ban motornya bocor tertancap sebuah paku. Untungnya, tidak jauh dari situ, kita menemukan bengkel tambal ban dan perjalanan pun bisa dilanjutkan. Perjalanan kita bagi menjadi 2 hari 1 malam, dengan menginap di Batu Kajang, Kabupaten Pasir. Kurang lebih berjarak 1 jam setelah melewati perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Oh iya, saya sangat merekomendasikan penginapan ini untuk teman-teman yang melalui Batu Kajang. Teman-teman bisa cari dengan keyword penginapan impian Batu Kajang di Google Maps. Penginapannya sangat bersih dan minimalis, ditambah dengan ibu pemilik yang sangat baik, membuat kita sangat nyaman untuk menginap di sini. Mau ke Samarinda. Duluan ya. Sebelum kita tiba di Samarinda, kita melewati Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita sangat penasaran, ingin melihat pembangunan IKN secara langsung. Saat tiba di sana, terlihat banyak proyek jalan dan gedung-gedung besar yang sedang dikerjakan. Kondisi jalan yang banyak pasir dan tanah, ditambah dengan gerimis, membuat kita harus lebih hati-hati dalam berkendara. Seketika motor dan barang-barang kita menjadi sangat kotor karena debu di mana-mana.
Lagi-lagi kita merasa bersyukur karena bisa menjadi saksi pembangunan IKN ini. Kita pun tiba di Samarinda pada malam hari. Tujuan pertama kita adalah datang ke salah satu bengkel ternama di Samarinda, yaitu Jatim Motor. Harusnya bengkel ini sudah tutup sesuai jam operasional. Tapi karena kita bilang kita sedang touring dan perlu mengganti ban, mereka bersedia menunggu. Betapa baiknya pelayanan dari Jatim Motor. Akhirnya ban motor Bapak sempat diganti sebelum kita melanjutkan ke tujuan berikutnya, yaitu Sulawesi Selatan. Masih banyak yang belum kita datangi. Semoga kita memiliki kesempatan lagi di lain waktu untuk dapat menjelajahi Kalimantan lebih menyeluruh. Setelah perjalanan panjang menyusuri sebagian Borneo, kini saatnya memulai perjalanan baru dengan menyeberang dari Samarinda menuju Sulawesi Selatan, tepatnya ke Parepare. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan di Kalimantan ini. Semoga kalian semua suka dan jangan lupa untuk memberikan komentar serta masukan untuk video ini ya. See you on the next trip.